Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Saya harap baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Marsha Chelsea Andriani. Saya dari PMR Wira, Kota Blitar. Nah, teman-teman, sebelum saya memulai presentasi kali ini, saya mau sedikit cerita. Jadi, beberapa waktu lalu, tetangga saya, sebut saja namanya Pak A ya. Pak A ini adalah seorang pengidap AIDS. Pak A dijauhi oleh tetangga-tetangga sekitar karena penyakit yang diderita tersebut. Tetangga-tetangga sekitar beranggapan bahwa penyakit AIDS bisa menular ketika mereka berinteraksi dengan Pak A. Mereka beranggapan bahwa berjabat tangan, makan bersama, bermain, ataupun hal-hal sebagainya itu menyebabkan virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS bisa menular. Benar nggak sih penyakit AIDS bisa menular melalui hal-hal tersebut? Oke, untuk tahu jawabannya, kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar mengenai HIV dan AIDS nih. Oke teman-teman, masih ingat nggak kalau tanggal 1 Desember kemarin kita memperingati Hari HIV AIDS sedunia atau secara internasional? Tapi, apa sih sebenarnya HIV AIDS itu? HIV dan AIDS adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi yang pertama adalah AIDS dulu. AIDS adalah penyakit penurunan sistem kekebalan tubuh yang diakibatkan oleh serangan virus. Nah, virusnya ini bernama HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mengakibatkan penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, AIDS HIV ini bisa menyerang siapa saja loh teman-teman, mulai dari balita, remaja, orang dewasa, bahkan juga lansia. Untuk mengenali penderita AIDS atau HIV, kita bisa melihat dari gejala-gejala yang dialami. Seperti contoh, ada demam, sakit kepala, nyeri sendi, dan juga mudah lelah. Akan tetapi, di sini saya menggarisbawahi bahwa hal yang saya cantumkan di sini merupakan gejala umumnya saja. Gejala tiap orang pengidap AIDS umumnya berbeda-beda. Misalnya, ada yang mengalami sakit tenggorokan, ada yang mengalami pembengkakan kelenjar getah bening, dan juga gejala-gejala lain. Jadi, untuk memastikan seseorang itu menderita AIDS atau tidaknya, lebih baik dicek ke fasilitas kesehatan terdekat ya teman-teman. Kita lanjut ke bab penularan AIDS. Nah, teman-teman, seperti kasus tadi, benar nggak sih kalau AIDS itu bisa menular melalui jabat tangan? Jawabannya tidak ya teman-teman, karena AIDS atau virusnya, tepatnya virus HIV ini bisa menular melalui 4 perantara. 4 perantara tersebut, yang pertama adalah senggama. Jadi, senggama atau berhubungan seksual adalah salah satu penyebab utama penularan HIV/AIDS. HIV/AIDS ini menular melalui cairan tubuh, misalnya sperma. Yang kedua adalah kehamilan. Jadi, HIV/AIDS juga bisa menular melalui kehamilan. Seorang penderita AIDS yang mengandung kemungkinan sekitar 20-40% janinnya juga akan mengalami AIDS. Lalu yang ketiga adalah melalui jarum tato. Di sini saya menggunakan ilustrasi jarum tato karena saya beranggapan bahwa jarum suntik yang biasanya ada di fasilitas kesehatan atau yang biasa digunakan oleh tenaga medis profesional merupakan jarum suntik yang steril dan hanya digunakan satu kali. Makanya di sini saya menggunakan ilustrasi tersebut. Nah, ilustrasi jarum tato ini saya umpamakan misalnya Pak A adalah seorang pengidap HIV/AIDS. Lalu Pak A
menato tubuhnya di sebuah tempat tato. Ketika selesai menato, jarum yang sudah dipakai oleh Pak A tadi digunakan lagi oleh Pak B untuk menato lagi. Nah, kemungkinan besar sekitar 100% virus HIV bisa menular dari Pak A ke Pak B. Lalu yang ketiga adalah melalui transfusi darah. Kenapa sih kalau kita pergi ke unit transfusi darah atau UTD terdekat, kita pasti akan dicek darahnya terlebih dahulu? Layak nggak sih darah kita disumbangkan ke orang lain? Nah, pengecekan tersebut juga merupakan salah satu upaya pencegahan penularan virus HIV nih. Karena ketika kita dicek darahnya, lalu darah tersebut positif mengandung penyakit AIDS atau di dalamnya terdapat virus HIV, darah tersebut tidak akan ditransfusikan ke orang lain. Nah, jadi teman-teman, kegiatan-kegiatan seperti makan bersama, lalu kita bisa berjabat tangan dan juga bermain bersama adalah hal-hal yang tidak menularkan virus HIV. Jadi, baiknya mitos-mitos seperti ini di masyarakat dihapuskan ya. Karena mitos-mitos tersebut tidak berdasar dan tidak ada penjelasan medisnya. Nah, untuk yang terakhir adalah pencegahan virus HIV. Pencegahan virus HIV ini bisa dilakukan dengan 5 tahap. Yang pertama adalah abstinen. Abstinen itu apa sih sebenarnya? Jadi, abstinen adalah berpuasa. Bagi teman-teman yang belum memiliki pasangan halal, yang belum menikah, itu wajibnya berpuasa untuk menghindari penyakit menular HIV/AIDS ini. Nah, jadi dengan berpuasa kita tidak akan melakukan hubungan badan yang mencegah penularan HIV/AIDS melalui cairan tubuh. Yang kedua adalah be faithful. Be faithful atau setia adalah salah satu pencegahan AIDS yang bisa dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Karena dengan tidak bergonta-ganti pasangan, kemungkinan besar virus HIV ini tidak akan tertular loh teman-teman. Yang ketiga adalah kondom. Kondom atau alat pengaman merupakan salah satu upaya pencegahan AIDS yang paling aman nih teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan kondom, misalnya seorang laki-laki pengidap AIDS, lalu ketika ia berhubungan badan, ia menggunakan kondom, maka sperma yang dikeluarkan tidak langsung masuk ke rahim perempuan. Jadi kondom tersebut bisa mengamankan dari perempuannya untuk terjangkit virus HIV. Yang keempat adalah drug no. Katakan tidak pada obat-obatan. Kenapa? Obat-obatan terutama yang menggunakan jarum suntik sebagai perantara pemasukan obatnya adalah perantara yang paling besar menularkan virus HIV. Karena apa? Karena ketika jarum suntik yang tidak steril dan digunakan bersama-sama akan mudah tercemar dan terinfeksi virus HIV. Yang terakhir adalah education. Seperti yang saya lakukan di sini, yaitu mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai HIV dan AIDS, ada baiknya teman-teman yang hari ini menonton video ini juga mengajak dan memberitahu orang-orang sekitar nih, mengedukasi. Kita kan sebagai PMR Wira harusnya mengedukasi perannya. Jadi ada baiknya education ini disebarkan ke masyarakat agar kita tahu mana fakta tentang virus HIV/AIDS dan mana yang merupakan mitos. Nah, teman-teman, untuk mengingat pencegahan tadi, kita bisa pakai tepuk loh, yaitu begini. Cegah AIDS, abstinent, be faithful, use condom, drug no, education. Nah, agar mudah diingat, jadi saya bikin tepuk seperti itu. Teman-teman, penyakit HIV/AIDS ini merupakan penyakit yang belum ditemukan obat untuk menyembuhkan secara total 100%. Oleh karena itu, kita generasi muda harus mengantisipasi agar tidak tertular virus HIV ini.
Akan tetapi kita tidak boleh menjustifikasi atau mengucilkan nih orang-orang pengidap AIDS ketika mereka sudah dalam fase kayak patah semangat seperti itu. Ketika mereka sudah di fase down, kita seharusnya mensupport, bukan malah mengucilkan. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah mengajak teman-teman sekalian untuk mensupport penderita HIV/AIDS, terutama orang-orang yang berada di sekitar kita. Saya rasa cukup presentasi sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.